Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan seorang petani. Pak Pendi, kenapa sih balai benih kita pada hari ini adalah kok pada inden atau pada antri? Sementara kan harusnya sudah ada planning yang matang dari balai kecambah yang memproduksi bibit bersertifikat. Satu hal yang harus dipahami oleh para petani dan para planter semuanya, ketika pada hari ini memang banyak sekali balai benih yang inden atau antri, karena bahwa di dalam proses pembuatan bibit bersertifikat tidaklah semudah yang dibayangkan oleh kita. Bukan artinya brondolan yang kita diambil sebanyak itu, kemudian direndam dulu, kemudian dikuliti, kemudian nanti sepersekian minggu tumbuh kecambah, bukan seperti itu. Namun pada sore hari ini izinkan The Brondol menjelaskan dulu bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pada saat ini kecambah bersertifikat dalam posisi inden atau antri. Karena yang pertama adalah bahwa satu, tanaman induk kita itu biasanya akan terbatas. Jumlah tanaman induk yang digunakan sebagai sumber bibit bersertifikat tidaklah banyak seperti hamparan lahan yang kita miliki. Itu yang pertama, sehingga memang produksi dari kecambah suatu balai benih itu sudah sudah diperencanakan sekian seed per bulannya atau sekian seed per tahunnya, sehingga ketika akan menambah volume kita membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, kenapa kok inden? Yang jelas adalah permintaannya, bahwa pada saat ini permintaan akan kecambah bersertifikat sangat besar oleh petani-petani kita, baik dari PPKS, Lonsom, Shine, kemudian Sokvin dan SJ sekalipun mungkin ada beberapa varietas yang inden, karena pohon induknya sangat terbatas. Misalnya ada Shine 1, 2, 3, 4, ternyata dari keempat kecambah ini saja pohon induknya nggak sama jumlahnya, sehingga memang kadang-kadang ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu yang dua tadi adalah permintaan pasar yang besar, karena memang permintaan pasar ini rata-rata balai benih kita berada di Pulau Sumatera dan mungkin ada di Pulau Jawa. Namun permintaan kita sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan dengan jumlah volume yang besar. Yang kedua, beberapa sumber kecambah bersertifikat juga berafiliasi untuk penyediaan program pembibitan bibit untuk program PSR kita yang sedang digalakkan oleh pemerintah, sehingga kebutuhan akan bibit bersertifikat sangat besar, sehingga ya antri. Dan yang ketiga, yang paling harus dipahami, bahwa proses pembuatan bibit bersertifikat tidaklah secepat yang diperkirakan oleh para petani semuanya. Bibit yang bersertifikat itu ada beberapa step yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bibit yang unggul pastinya. Yang pertama adalah pasti penyerbukannya. Penyerbukannya tidak main-main, dengan menggunakan mekanisme tertentu, bukan berondolan yang ini tanaman ini besar kita ambil kemudian kita kuliti, kita tumbuhkan, bukan seperti itu. Karena ada ini harus diisolasi supaya tidak terserbuki oleh serbuk sari dari tanaman yang lain, karena memang harus dikawinkan dengan pisifera. Kemudian setelah jadi brondolan juga tidak direndam kemudian dikuliti kayak misalnya nguliti bulu ayam, itu juga bukan. Ada mekanisme yang panjang, mulai dari proses penyimpanan dahulu, kemudian perendaman. Setelah perendaman nanti ada pemanasan, diletakkan di ruang gelap dulu, sehingga memang butuh waktu yang panjang. Sehingga rekan-rekan para planter dan para petani semua ketika ingin mendapatkan bibit bersertifikat, maka rata-rata harus menunggu dulu jika memang terjadi volume yang permintaan yang besar dan pohon induknya juga terbatas gitu. Mungkin harus dipahami ya bagi para petani dan para planter semuanya. Kok lama banget sih pengadaannya, bikin bibit aja sampai 3 bulan. Itu karena memang butuh rentetan panjang untuk bisa mendapatkan kecambah yang bersertifikat. Sehingga memang salah satu ciri dari bibit yang bersertifikat adalah keseragaman. Keseragaman bibit itu yang menjadi salah satu fokusnya. Ketika bahan tanaman, misalnya kita ke sebuah pembibitan bibit abal-abal atau bibit cabutan, rata-rata tidak sama besarnya. Ini yang harus dicatat. Tapi kalau bibit bersertifikat, karena dia bahan tanamnya adalah tumbuh serempak, maka ya keseragaman ukuran bibit menjadi fokus di dalam bibit bersertifikat. Itu mungkin yang harus saya jelaskan, sehingga memang pada saat ini rata-rata bahwa ketika kita pengen beli kecambah bersertifikat kok harus antri dulu, itulah penyebabnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat.
bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.